Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, rapat paripurna hari ini segera dimulai. Memperhatikan catatan daftar hadir dari 45 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030. Pada hari ini, Kamis 6 Maret 2025, secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai tata keprotokolan, sebelum kita memasuki agenda pokok, terlebih dahulu marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Bupati Sumbawa, yang terhormat Wakil Bupati Sumbawa, yang terhormat rekan pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati Saudara Dr. Andos Haji Mahmud Abdullah, Bupati Sumbawa periode 2021-2025. Yang kami hormati, ada ibu aja? Tidak ada. Ya. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa. Yang kami hormati Dr. Andos Haji Umar Hasan, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa periode 1992-1997. Yang kami hormati Haji Farhan Bolkia SP, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2009-2014. Yang kami hormati Dr. Andos Haji Arahman Alamudi SHMH, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014-2019. Yang kami hormati Haji Saad Abdullah ST, anggota DPRD Provinsi NTB. Yang kami hormati pimpinan PT AMT Kabupaten Sumbawa. Yang kami hormati Haji Ilham Mustami SAG, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2014-2029. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sumbawa. Yang kami hormati para asisten sekda, staf ahli, para bupati, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian dalam lingkup sekda dan satuan, camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Sumbawa. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa,
Yang kami hormati Rektor Perguruan Tinggi dan para kepala sekolah. Yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD. Yang kami hormati Ketua Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya, serta insan pers. Singkatnya, para tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara rapat paripurna hari ini, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita sekalian dapat hadir dalam forum yang terhormat ini untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Atas kehadiran Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, pelaksanaan rapat paripurna ini berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 100.4.3/4378/SJ tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 tanggal 6 September 2024 yang menegaskan bahwa Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna DPRD setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. Juga berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumbawa pada tanggal 3 Maret 2025 yang lalu, telah ditetapkan acara dan jadwal pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dalam rangka penyampaian pidato sambutan Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030 dengan agenda sebagai berikut. Pembukaan. Kedua, penyampaian pidato sambutan Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030. Yang ketiga, pembacaan doa, dan yang keempat, penutup. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, untuk itu marilah kita ikuti bersama penyampaian pidato sambutan Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030 kepada yang terhormat Bupati Sumbawa. Disilakan. Silakan di atas. Bisa turun biar agak dekat, sedikit jauh. Jauh. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati
Bapak Ketua DPRD beserta seluruh jajaran DPRD Kabupaten Sumbawa. Yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Haji Muhammad Ansori bersama istri. Yang saya hormati Bapak Bupati Sumbawa 2021-2025 Bapak Dr. Haji Mahmud Abdullah beserta istri. Yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dalam hal ini hadir dari Polres, mewakili Pak Kapolres, mewakili Pak Dandim, Kejati, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Negeri Sumbawa. Yang kami hormati Ketua anggota DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Dapil Pulau Kabupaten Sumbawa, Kakanda Saad Abdullah. Terima kasih Kakanda. Sekretaris Daerah beserta istri dan seluruh jajaran anggota sekretariat di kantor daerah. Sorry, saya belum begitu lancar menyebutkan, belajar dulu Pak, mohon maaf. Jadi Sekda bersama seluruh jajaran, teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sumbawa yang saya banggakan, para ketua dan wakil ketua partai politik. Di sini ada hadir dari PKB Gus Ilham, terima kasih Pak Gus. Ketua tim penggerak PKK, nah ini Haja Ida Fitria SE yang saya cintai dan sangat saya sayangi. Katanya Pak Kejati kemarin yang paling disegani oleh Bupati adalah 3K, KPK, BPK, dan PKK. Jadi harus saja. Jadi harus betul-betul kita segani kalau ada hadir di sini. Para mantan sekda sebelumnya di sini ada Pak siapa? Dr. Haji Rosidi Mohtar ada ya? Mantan sekda, mantan anggota DPRD, ayahanda Dr. Haji Umar Hasan, Pak Bulkia, Farhan Bulkia, Dr. Ar-Rahman Alamudi. Luar biasa, beberapa mantan anggota ketua DPR hadir di jajaran kita semua. Terima kasih Kakanda, ayahanda semua. Prof. Udi Saiful Iskandar selalu setia menjadi, mohon maaf ada belakang, biasanya kalau saya pidato selalu nomor 2. Terima kasih Kakanda. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Ketua Bawaslu, para staf ahli, asisten sekda, serta kepala perangkat daerah, kepala bagian, camat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM, organisasi wanita, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, singkatnya tamu undangan, hadirin sekalian yang saya banggakan. Mohon maaf kalau belum sempat saya sebut karena memang cukup panjang. Ini kalau saya konsep tidak ada 2 halaman. Mudah-mudahan semua sudah tercover. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan
untuk bisa menghadiri acara rapat paripurna perdana untuk sambutan Bupati Sumbawa untuk periode 2025-2030. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir pada kesempatan ini akan mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, hari ini menjadi peristiwa bersejarah bagi kami Jarod Ansori sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2030 yang telah mendapat mandat dari rakyat Sumbawa dan telah dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2024 yang lalu. Alhamdulillah kami merasa bangga dan tersanjung rasanya sejak Indonesia merdeka pertama kali Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota mendapat penghargaan, penghormatan. Kami langsung dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Kami merasa bangga dan luar biasa. Silaturahim hari ini merupakan rapat paripurna perdana bagi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dengan pimpinan Dewan, anggota Dewan, dan seluruh stakeholder yang ada dalam ruangan ini. Tamu undangan yang berbahagia, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya rapat paripurna ini pada hari ini. Peristiwa ini menjadi awal yang sangat baik bagi kami dan kita semua untuk semakin menyatukan langkah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sumbawa 5 tahun ke depan. Insya Allah kami Jarod Ansori akan senantiasa membuka diri dan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kemajuan Tawi dan Tanah Samawa. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa dalam 4 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Haji Mahmud Abdullah dan Ibu Dewi Nopiani telah banyak meraih prestasi serta memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa walaupun menghadapi berbagai tantangan. Di tahun 2000 bahkan sampai 2001 dampak pandemi Covid masih sangat terasa. Disusul lagi dengan adanya perubahan iklim El Nino yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat sangat terganggu. Oleh karena itu, di tengah-tengah badai yang menimpa, kedua pimpinan kita, Pak Haji Mahmud Abdullah dan Ibu Nopi, mampu melewati gangguan-gangguan tersebut. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan kita berikan penghargaan kepada beliau berdua atas keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan dan melewati masalah-masalah yang ada. Kita patut juga mengingat bahwa semua bupati, wakil bupati sebelumnya sejak Madi Lawaditi dilanjutkan dengan Hasan Usman, dilanjutkan dengan Yakub Kuswara, dilanjutkan dengan Abdul Latif Majid, dilanjutkan dengan Jamaluddin Malik Jabir, Muhammad Jabir, dilanjutkan juga dengan Jamaluddin Malik Arasi Mukam. Selanjutnya Pak Husni Jibril bersama Bapak Mahmud Abdullah, hingga yang terakhir kemarin adalah Bapak Mahmud Abdullah dan Ibu Nopi. Semua mereka telah meletakkan yang pokok bagi pembangunan Kabupaten Sumbawa. Semua pimpinan Kabupaten Sumbawa tersebut
memiliki kelebihan masing-masing dan memiliki prestasi masing-masing, walaupun tetap disadari ada kekurangan-kekurangan. Kelebihan dan prestasi kerja tersebut patut disyukuri dan akan memberikan dan kita berikan apresiasi. Semoga pengabdian beliau semua tercatat sebagai amal ibadah, dan terhadap berbagai kekurangan yang ada kita jadikan referensi bagaimana kita mencarikan solusi untuk mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sedikit kami gambarkan terkait dengan beberapa arahan, karena kami pada saat dilantik juga mendapat arahan dari Bapak Prabowo, dan kami mengikuti kegiatan retreat. Kami disuguhkan pengetahuan pemahaman oleh berbagai narasumber. Yang inti kami ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo adalah kita sesungguhnya sudah mengetahui, memahami berbagai masalah dan tantangan yang kita hadapi bangsa ini. Kita sudah merdeka 79 tahun, sehingga kita cukup paham semua apa yang menjadi kendala masyarakat kabupaten, provinsi maupun nasional. Maka yang kita butuhkan saat ini adalah aksi nyata atau tindakan nyata dalam mensejahterakan masyarakat. Kita perlu kerja cepat, kerja cerdas, kerja keras dalam membangun daerah dan bangsa ini. Kita harus bisa bekerja sama, tidak lagi kita memperdebatkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, serta ego sektoral. Kami pasangan Jarod Ansori mengajak kita semua untuk menjadikan semua ini menjadi spirit dan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan dalam membangun Sumbawa menjadi lebih baik 5 tahun ke depan. Bapak Ibu Ketua dan anggota Dewan yang kami banggakan, untuk menyempurnakan pembangunan Kabupaten Sumbawa di tahun 2025-2030, kami Jarod Ansori mewadahi melalui visi terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera. Visi tersebut mengandung makna bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa harus dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang unggul, berlangsung proses perekonomian yang maju, sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Visi pembangunan ini kami sediakan direalisasikan dalam 5 misi. Yang pertama adalah sumber daya manusia, sosial, budaya yang unggul. Yang kedua, pemerintahan, birokrasi, dan hukum yang unggul. Yang ketiga, alam, lingkungan, dan infrastruktur yang unggul. Yang keempat, perekonomian yang maju, dan masyarakat yang sejahtera. Itu 5 induk dari misi yang kami jabarkan dari visi Sumbawa unggul, maju, dan sejahtera. Sebagai langkah nyata dalam merealisasikan visi dan misi tersebut, kami tuangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten dalam untuk periode 2025-2020. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 Pasal 265. RPJMD ini juga harus mengacu kepada RPJMP Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari Provinsi dan RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini harus selaras. Menurut laporan yang saya dapatkan, kami terima dari update dari Ketua Bapeda,
bahwa proses penyusunan RPJMD ini sudah dilakukan dengan cukup intens beberapa hari terakhir. Bahkan beberapa anggota dari Bapeda sampai subuh melaksanakan proses penyusunan RPJMD. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mohon berkenan dari pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa untuk kita mengagendakan pembahasan rencana Perda RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2029 ini agar dapat kita tetapkan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Adapun dalam jangka pendek, beberapa hal yang sangat penting diperhatikan serta menjadi prioritas kami adalah semua untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Sumbawa, terutama dalam 6 bulan pertama tahun 2025 ini sebagai berikut. Bidang pertama adalah bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya. Antara lain yang kita tekankan adalah pelayanan pendidikan. Harus dihijarkan kehadiran dan partisipasi peserta didik dan guru bisa maksimal, karena cukup banyak kehadiran guru saat ini masih cukup kurang. Karena itu ini menjadi prioritas pertama kami di bidang sumber daya manusia. Yang kedua, pelayanan kesehatan harus juga menjadi prioritas dan tidak boleh banyak lagi masyarakat yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang profesional, terutama pada rumah sakit umum dan puskesmas yang terisolir, itu menjadi perhatian khusus kita. Beberapa kejadian terakhir seperti di Masjid Mega kemarin, di Orang Sulu juga cukup memprihatinkan. Selain fasilitas kesehatan yang sulit, juga infrastruktur jalan yang sulit dijangkau oleh masyarakat. Ini akan menjadi perhatian kita yang lebih serius. Yang berikut juga penguatan peran Balai Latihan Kerja. Kami sudah ungkapkan beberapa kali dan kami sudah diskusikan internal kita untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita menuju pasar bebas, maka tenaga kerja harus kita siapkan, dan peran dari BLK nanti akan kita tingkatkan bagaimana kita ciptakan tenaga terampil baik yang bisa bekerja di nasional, regional maupun internasional harus siap dari Sumbawa. Ini akan menjadi perhatian kita. Selain itu juga kita akan menyediakan program beasiswa. Dalam waktu dekat mungkin kami akan sudah diskusi dengan beberapa perguruan tinggi baik IPB maupun di UNRAM. Kita melanjutkan kerjasama dari Bapak Mahmud Abdullah Bupati kita yang lalu. Kita sudah ada kerjasama dengan UNRAM. Saya sudah bicarakan dengan Pak Rektor agar kita bisa membuat MOU bagaimana kita membuat kontrak untuk mengakomodir 20 tenaga dokter per tahun untuk Sumbawa. Kita bisa melihat yang berikutnya yang kedua, bidang pemerintahan, birokrasi dan hukum. Yang pertama, aparatur sipil negara ASN harus bekerja profesional, berintegritas, loyal, harus siap bekerja lebih cepat dan disiplin, dan menghindari keterlambatan dalam berbagai agenda pemerintahan. Alhamdulillah, saya untuk yang ketiga kali masuk ke ruangan ini dalam bulan terakhir. Ada beberapa agenda kami sebelum dilantik saya juga hadir di sini. Pertama, alhamdulillah, ketua unsur pimpinan saya datang 5 menit sebelum mulai, kita sudah hadir di sini. Jamnya mulai, meskipun anggotanya belum memenuhi semua, tapi kita sudah mulai. Yang kedua, pada saat hari ulang tahun Sumbawa pun demikian, kita mulai tepat waktu. Dan yang ketiga, hari ini kita mulai juga hampir tepat waktu, baru meleset 10 menit. Kami di kantor Bupati dengan Pak Sekda, saya datang biasanya
ya karena memang jamnya bulan puasa jam 8 ya, harusnya jam setengah 8 yang biasa, tapi saya tidak ingin datang jam 8, saya datang jam setengah 8 saja biar jangan terlalu molor nanti kalau lebih bulan puasa. 15 menit sebelum apel pagi saya sudah ada di lapangan apel, sehingga staf pun kami dengan Peksera datang juga sebelum jam 8 dan kita mulai apel pagi pas jam 8, tapi kita sudah hadir 15 menit sebelum apel pagi. Dan ini tiap hari kami lakukan. Digitalisasi dalam birokrasi diterapkan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE, termasuk menggunakan sistem paperless untuk mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik setelah menerapkan presensi digital guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Di sini juga kami sudah terapkan. Saya terus terang tidak terbiasa dengan membuat diskusi terlalu panjang, karena saya selalu membuat sejauh ini kami sudah menggunakan manajemen birokrasi swasta menggunakan elektronik. Karena itu kemarin kami datang berkunjung ke pasar untuk melihat apa yang menjadi konsen-konsen yang perlu ditindaklanjutkan di pasar Seketek. Saya minta Pak Asisten 2 yang mengkomandoi kunjungan tersebut segera setelah melaporkan lewat email apa yang menjadi konsen-konsen di pasar dan dikirim ke saya CC ke Pak Sekda. Langsung saya jawab, ini yang harus kita eksekusi, lakukan kajian, libatkan OPD terkait, buat RAB, buat saya. Yang nomor 2, lakukan turun kajian melalui OPD terkait, buat kajian, buat RAB. Yang kedua, yang satunya hanya mudah saja, hanya beli saja, eksekusi, ikuti prosedur yang ada. Di situ sudah langsung saya email, dan langsung email itu di-share ke OPD terkait, dan itu menjadi keputusan hari kemarin. Hari kemarin kami lakukan turun, hari kemarin di email, hari kemarin kita jawab, hari kemarin langsung koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kalau selama ini kita harus membuat usulan, buat disposisi, buat misalnya ada hubungan dengan PU, kita kirim ke PU. Kalau ya hubungan dengan perdagangan, kita kirim ke perdagangan. Kalau melalui email, jawab langsung hari itu, CC ke beberapa pihak terkait, maka hari itu adalah menjadi suatu keputusan sementara. Keputusan untuk membuat desain, bukan keputusan untuk melakukan eksekusi pembangunan. Tapi minimal apa yang jadi konsen hari itu, semua OPD terkait tahu dan apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak membutuhkan lagi banyak kertas untuk membuat yang memboroskan administrasi kita. Ini salah satu contoh. Selain itu juga hari itu juga memanggil Kabak Kominfo dengan Pak Sikda, saya panggil harus hari ini, minggu ini kita harus membuat email semua OPD kabupaten OPD yang ada di sekretariat Pemda Sumbawa, agar nanti semua perintah pagi, perintah malam, perintah pagi sebelum kita mulai bekerja, setelah mulai kerja kita jangan menggunakan perintah lewat kertas dulu, tapi kita lihat apa email pagi. Dan sebelum kita pulang juga harus kita buka email sore, apa yang menjadi outstanding hari itu harus kita kerjakan. Karena itu, karena kami masih menggunakan gmail.com, cukup lelet di kantor bupati. Mudah-mudahan nanti kalau sudah Kominfo membuat nanti mungkin adalah perangkat khusus mungkin Sumbawa Cup. Jadi kita di bawah aplikasi nanti Sumbawa Cup, tidak menggunakan Gmail. Kalau Gmail agak lelet ya, karena kita semua itu umum punya. Tapi kalau kita punya sendiri, sehingga kita akan membuat grup nanti all OPD, all Perkopinda, all Kabak. Jadi kayak gitu-gitu kita sudah satu kali ketuk, sudah akan semuanya tercover. Tidak perlu kita tulis satu persatu. Ini yang kami mulai hari ini, hari kemarin. Mudah-mudahan ini semua. Oleh karena itu semua OPD yang ada kita harus ajar bagaimana mengoperasikan email yang cepat, sehingga itu akan menjadi mempermudah proses pengelolaan pemerintahan menggunakan digitalisasi birokrasi. Yang berikut, kita juga melakukan efisiensi anggaran.
sebagai langkah strategis dalam menggunakan mengelola keuangan daerah dan diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif sesuai dengan instruksi Presiden tahun nomor 1 2025. Ini kita lakukan. Kami menangkap beberapa pesan dari Bapak Presiden bahwa apa yang dilakukan efisiensi yang dilakukan saat ini sesungguhnya itu adalah suatu proses memutuskan pengeluaran yang sifatnya tidak produktif. Kemarin pada apel perdana dan rapat koordinasi perdana di kantor Bupati, kita melibatkan beberapa OPD. Saya gambarkan bahwa sesungguhnya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah saat ini, kalau kita ibaratkan kita memiliki HP kita saat ini sudah lelet, lambat sekali kita operasikan. Begitu banyak aplikasi-aplikasi yang tidak berguna tidak kita hapus. Begitu banyak foto-foto yang kita foto itu nyimpan di situ, padahal kita foto cuma satu yang kita butuhkan, tapi kita thread cukup banyak ada di dalam HP kita. Banyak sekali video-video yang begitu viral kita masuk dalam WA kita. Kita buat video untuk kita buat FB, Twitter, WA group dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya itu masih tersimpan di dalam HP kita. Game juga kita lakukan, TikTok juga masih nyangkut di situ. Kita buka dan masih terbuka di dalam hati kita. Oleh karena itu beban hati kita saat ini cukup banyak. Kita mau operasikan cepat nggak bisa, menunggu masih download. Karena mutar-mutar saja kadang-kadang lama. Itulah yang terjadi di pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Karena itu Bapak Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi menyeluruh. Coba bayangkan beliau itu karena transisi pengalihan dari Bapak Jokowi waktu itu cukup smooth, cukup aman, diberikan kesempatan 3 bulan sebelum beliau dilantik untuk melakukan evaluasi dan menurunkan ahli-ahli ekonomi. Belum beliau dilantik, meskipun APBN sudah diketok palunya, beliau sudah mampu mengefisiensikan anggaran 300 triliun rupiah. 3 bulan sebelum dilantik beliau sudah menghemat anggaran yang tadinya dikeluarkan dengan kurang produktif sebanyak 300 triliun. Begitu juga setelah beliau lantik lagi dilakukan kajian lagi, apa lagi yang keluar dengan begitu signifikan. Beliau dapatkan, ditambah lagi efisiensi di bidang BUMN, dapat lagi 150 triliun, 750 ribu triliun, 750, oke. 300, 600, 750 triliun penghematan yang diperoleh oleh Bapak Prabowo saat itu. Kalau kita katakan dengan mungkin uang ini akan dilarikan dengan makanan bergizi, kecil daripada penghematan yang diperoleh. Itu baru 1 tahun, belum 1 tahun. Dan saat ini akan terus dilakukan penghematan amanah, pos-pos pengeluaran yang kurang efisien bagi negara. Jadi saat ini pengeluaran-pengeluaran yang kurang produktif dilakukan efisiensi, dilakukan kajian, evaluasi. Sehingga kalau seandainya HP kita sudah tidak ada aplikasi yang tidak berfungsi, video, foto-foto banyak, maka setelah itu maka kita siap berlari kencang. HP kita siap kita operasikan dengan cepat. Itu sebagai perumpamaan apa yang kita lakukan saat ini. Yang berikut, kami juga di bidang birokrasi akan memberikan perhatian khusus terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar memperoleh
kami berusaha untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Apapun yang akan kita lakukan, salah satu indikator kalau kami dengar akan ada dana pengelolaan BUMN yang namanya Danantara, itu 20.000 US dollar, artinya kalau tidak salah sekitar 300-an triliun ya. Itu akan kita lunturkan melalui Danantara. Salah satu daerah yang memiliki rekomendasi untuk didapatkan adalah apabila kita bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita bisa merencanakan pembangunan RPJMD kita, bisa kita buat lebih awal. Jadi mohon perhatian teman-teman, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan, RPJMD yang tepat waktu itu adalah salah satu indikator yang akan menjadi perhatian agar bisa kita mendapatkan Danantara itu, selain dari pengelolaan keuangan kita. Jadi untuk itu dua hal ini salah duanya yang harus kita lakukan. Yang berikut juga bagaimana kita merealisasikan anggaran yang kita sudah sepakati, yang sudah kita buat, harus juga tidak lelet. Artinya jangan sampai di akhir tahun nanti baru kita terburu-buru menghabiskan anggaran, sehingga sudah tidak lagi secara lebih detail, lebih profesional, dan lebih sistematis. Apa boleh buat, harus kita langgar beberapa hal yang penting cepat. Nah, ini juga menjadi bagian dari penilaian bagaimana pemerintah pusat melihat daerah bisa mengelola keuangan dengan baik, merencanakan tepat waktu, dan merealisasikan juga tepat waktu. Jangan di akhir tahun. Yang berikut di bidang sumber daya alam, lingkungan, infrastruktur. Yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan, yang pertama adalah revisi tata ruang wilayah RT RW. Ini yang akan kita lakukan awal. Kemarin rapat perdana koordinasi juga di lantai 3 kantor Bupati dengan semua OPD. Saya sampaikan bahwa pertama kita harus segera membuat RT RW. Ini yang menghambat pembangunan, menghambat investor datang. Banyak investor terhambat melakukan kegiatan di Sumbawa karena ada perseteruan penggunaan lahan. Yang ini mau kita bangun tambak, nah ini penggunaannya untuk pertanian. Kita datang ke pertanian, ini memang dalam peraturannya ini alokasi untuk pertanian. Datang ke pertanahan, BPN, ini memang betul bahwa ini adalah dalam status sertifikat bangunan adalah pertanian. Nah, investor sudah datang begitu mudah mau membeli tanah di masyarakat untuk membangun tambak. Ternyata terbentur di masalah perizinan yang sulit, dan kapan bisa selesainya? Ya tergantung bagaimana prosesnya. Ini cukup panjang. Karena itu RT RW kita harus komunikasikan, koordinasikan, kaji, analisa, evaluasi. Kira-kira lahan pertanian memang peruntukan untuk peternakan atau perikanan, ya kita alokasikan. Di mana tempatnya industri, di mana tempatnya pariwisata, di mana tempatnya pertanian, peternakan, perikanan, harus kita tata. Oke, mohon maaf. Coba jam berapa ini? Sorry, supaya saya bisa perincap dengan cepat. Oh, setengah jam lagi ya. Oke. Sorry, Pak. Kalau saya mau percepat ya molor aja, tidak usah terlalu banyak cepat. Oke. Yang berikut pembangunan di bidang sumber daya alam. Oh ya udah, yang tadi itu adalah pertama RT RW, yang kedua perbaikan pemeliharaan infrastruktur menuju target 80% jalan mantap. Nah ini yang menjadi perhatian khusus kami. Kita mendapat efisiensi saat ini
Kalau tidak salah saya dengar dari Pak Sekda itu kita dipangkas sampai 118 miliar. Ini sebenarnya adalah pos-pos yang akan kita tujukan untuk membangun jalan yang lebih baik. Dan ini sekarang dipangkas di situ. Meskipun ada anggaran yang ditarik ke pemerintah dan pemerintah akan mengendalikan secara langsung, mungkin tidak akan terlalu banyak hal-hal yang sifatnya infrastruktur jalan. Tapi kada pada sarana kesehatan, sarana pendidikan, bagaimana UMKM, koperasi. Sekarang pemerintah pusat menginginkan koperasi kita itu dimunculkan kembali dengan pengelolaan yang lebih profesional. Kalau KUD kita lebih ke arah bagaimana menggiling gabah menjadi beras, mengampung gabah, tapi sekarang koperasi sesuai dengan bidang. Ada koperasi di bidang perikanan, peternakan, UMKM, untuk buah-buahan, untuk hal-hal yang sifatnya usaha-usaha kecil, koperasi saja. Karena jalur yang akan keluar nanti dari Danantara itu prioritas dari koperasi, termasuk UMKM. Jadi infrastruktur jalan mantap ini ya kita targetkan 80% sampai 5 tahun berjalan, tetapi insya Allah kami akan lakukan dengan efisiensi lagi yang kita lakukan di internal sekarang. Kami akan prioritaskan hal-hal yang sangat urgent bagi masyarakat. Ada beberapa tempat yang masyarakat sudah 79 tahun kita merdeka, tapi mereka belum merdeka dari infrastruktur. Karena itu akan menjadi perhatian kita. Termasuk juga pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi menunjang ketahanan pangan. Ini juga menjadi prioritas pemerintah, bagaimana ketahanan pangan. Bendung mungkin yang masih belum clear masalah irigasi sekunder, bukan primer, sekunder, tersier, mungkin itu akan menjadi clear bagaimana supaya kita tingkatkan produktivitas pertanian yang lebih kuat lagi. Koordinasi intensif dalam penanganan dan pelestarian batas hutan, menjaga kelestarian hutan sebagai sumber air, serta upaya mitigasi perubahan iklim dan pemanasan global. Ini menjadi sesuatu yang sangat kritis bagi Kabupaten Sumbawa dan Pulau Sumbawa. Kita tahu tidak ada yang nggak sadar. Sekarang kita itu anggaran kita itu baru 1 tahun, baru 2 bulan berjalan kita 2-3 miliar kita keluarkan hanya untuk membantu korban banjir. Ini karena apa? Ya karena alam kita. Kalau sejak kecil kita itu jalan dari Teranu sampai Tanu, berjejer sungai-sungai mengalir air. Sekarang sudah hampir tidak ada lagi sungai yang mengalir di musim kemarau, hanya musim hujan ada. Tapi mengalir musim hujan adalah mengalir banjirnya, bukan air sungainya yang biasa. Ini semua orang tahu ini, tapi kita membiarkan. Kalau saya berpikir bahwa kalau seandainya 10 tahun ke depan sungai yang masih mengalirnya airnya adalah sungai Sumbawa kerikil, ada sungai sedikit Gerik, dan ada sedikit di alas bagian atas Merengging. Kalau sudah 3 sungai itu sudah habis semuanya, wassalam, maka kita tidak ada lagi sungai yang mengalir di Kabupaten Sumbawa. Nah, ini akan menjadi perhatian khusus kita, maka akan kita koordinasikan intensif karena ini masalah menyangkut pemeliharaan hutan adalah tanggung jawab provinsi pusat, tapi yang kena dampaknya kalau rusak adalah kabupaten. Maka oleh itu kabupaten harus berinisiasi dari awal bagaimana kita selamatkan hutan-hutan kita yang ada di Sumbawa. Yang berikut juga bagaimana kita memelihara kebersihan lingkungan, ya terutama di kantor-kantor kita. Bagaimana fasilitas umum, masjid, kantor desa, jalan utama, trotoar, bagaimana supaya tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan enak dipandang. Makanya di awal kami masuk kantor, yang pertama kita lakukan, ya di pinggir kita tempat apel itu rumputnya sudah tinggi, halamannya sudah tinggi, pagarnya sudah banyak semak-semak. Saya masuk ke ruangan begitu banyak dos-dos yang tidak berguna masih disimpan dalam kamar. File-file di atas lemari masih saja yang akan mengancam keselamatan kita. Kalau ada gempa, roboh lemari yang di belakang kita karena banyak file-file.
Maka yang penataan pertama bagaimana kita kebersihan kita mulai dari kita diri sendiri, baru ke keluarga kita, ke tetangga kita, ke lingkungan kita. Ini menjadi perhatian khusus, sehingga kalau saya katakan ditanya wartawan saya pelajaran apa program 100 hari, saya tidak sebut apa, tapi semua yang saya sebutkan tadi sudah mulai dari hari pertama. Digitalisasi, kebersihan, penataan kota, itu mulai kami lakukan koordinasi hari ini. Kami turun ke pasar kemarin itu dalam rangka bagaimana membersihkan wajah kota kita, supaya kita menjadi daerah yang bersih. Yang berikut, ya juga nanti akan kita lakukan bagaimana menata ruang terbuka. Kita jadikan sarana olahraga, rekreasi, UMKM di situ. Misalnya contohnya Taman Kenang Genis, bagaimana kita tata supaya lebih baik, lebih rapi dan lebih sehat. Begitu juga Taman Keratu, namanya taman, biasanya kita kalau biasanya taman itu biasanya indah, pemandangan ada bunga, ada apa, tapi kita harus Taman Keratu, tapi kita lihat sekarang itu begitu tempat buang sampah dan tidak ada orang di situ. Yang berikut juga masalah lingkungan, bagaimana spanduk yang berjejeran banyak di tempat-tempat yang kurang sepatutnya. Ya, kalau Prabowo mengatakan terus terang kemarin dalam retret kami disampaikan 2,5 jam beliau, spanduk baliho yang dipaku di pohon, mohon pada gubernur, wakil gubernur tertibkan itu. Kasihan pohon itu menangis. Katanya Pak Prabowo bilang pohon itu mudah-mudahan yang tusuk saya ini tidak pernah dari DPR atau dari bupati, kata Prabowo. Oleh karena itu sebelum kita didoakan oleh pohon salah, ya mari kita hindari supaya jangan kita tempel di pohon-pohon agar pohon itu tidak menjerit. Yang berikut pembangunan di bidang perekonomian. Ya, yang pertama program nasional kita mengawasi ketersediaan pangan, bagaimana pangan kita supaya jangan kurang baik di bulan puasa ini maupun pasca puasa nanti. Juga bagaimana dari TNI Polri juga sudah bersama-sama dengan pemerintah juga mengawasi bagaimana harga gabah, harga jagung supaya jangan jatuh. Harus kita kontrol, karena ini sudah merupakan bagian dari kebijakan pusat sampai bawah. Kita bagaimana penyediaan sarana produksi pupuk, obat-obatan, bibit dalam rangka menunjang ketahanan pangan. Kita akan awasi ini supaya jangan sampai petani kekurangan pupuk atau bibit yang ada di Sumbawa. Yang berikut juga bagaimana komitmen kita mengamankan proyek strategis nasional. Di sini kita sudah ada dalam proses sekarang ini evaluasi seleksi Sumbawa termasuk di dalamnya untuk menjadi proyek nasional di bidang perikanan tambang. Dan ini perlu kita jaga, jangan sampai ini, karena ini adalah pintu anggaran pusat masuk itu kalau ada proyek strategis nasional. Akan meluncur banyak hal-hal lain, multiplier effect. Kalau ada satu saja proyek strategis nasional masuk ke Sumbawa, maka itu akan mengalir dana-dana penunjang dalam segala bidang. Dan yang berikut terkait dengan bidang ekonomi, kita menyusun rencana pengelolaan industri berkelanjutan yang lebih efektif produktif. Ini merupakan bagian dari implementasi program industrialisasi dan hilirisasi. Kita akan membuat nanti apa-apa program yang kita buat. Kalau kita punya produk tertentu tinggi di Sumbawa, bagaimana kita olah di Sumbawa, jangan sampai kita kirim dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah bagi daerah kita itu kurang. Saya ingin menyampaikan juga sedikit, saya mendapat template dari Pak Haji Badrul Munir. Ternyata kita mendapatkan penghasilan dari Teluk Saleh aja 15 triliun. Coba 15 triliun. Berapa persen untuk PAD kita? Saya tidak melihat itu ada. 15 triliun hasil alam kita di tetangga di sekitar kita. Tapi kita tidak mendapat PAD apa dari situ. Apa masalahnya? Di mana kecolongannya? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama melihat itu. Kita tidak bisa memaksa untuk petani membayar pajak terus-menerus, tapi pengusaha-pengusaha yang menghasilkan berlimpah dua sumber daya alam yang ada di Teluk Saleh 15 triliun. Kita tidak tahu 1% dari kita sudah luar biasa, apalagi bisa 2%.
Ini menjadi sesuatu yang harus menjadi PR kita bersama. Begitu juga saya mendengar bibit di Oroki lobster, petani bisa mendapatkan satu orang bahasa 3-4 juta sehari. Bibit lobster yang ditangkap di perairan Labangka. Berapa triliun uang itu kalau sebulan? Berapa beratus miliar sebulan? Begitu besar penghasilan alam kita di Sumbawa. Triliun di situ dalam bentuk sebulan, tapi kita tidak tahu apa yang bisa kita dapat, hanya nelayan kita mendapatkan hasil jualan saja, tapi daerah tidak dapat. Nah ini begitu juga tambak, begitu banyak tambak kita hasilnya cukup banyak, tapi kita tidak tahu bagaimana proses penjualannya, apa ada retribusi antar daerah. Kita mulai Bapak Ketua, Pak Sekda dan teman-teman semua, mari bersama-sama kita lihat apakah buat perda atau buat kajian bagaimana semua sumber-sumber penghasilan alam kita ini bisa kita inventarisir supaya jangan hanya lari saja keluar tapi kita tidak dapat apa-apa. Ini menjadi perhatian kita. Yang berikut juga melayani bagaimana kita buat investasi di Sumbawa ini lebih subur, lebih kondusif. Kita permudah perizinan, jangan berbelit-belit. Karena daerah manapun yang hanya tumbuh dengan birokrasi pemerintahnya, tidak ada swasta banyak di situ, daerah itu adalah daerah tidak bergerak, ekonominya tidak bergerak. Karena itu sumber kemajuan daerah adalah bagaimana supaya di daerah itu banyak investasi, banyak perusahaan-perusahaan swasta berkiprah di situ. Insya Allah masyarakat akan banyak kesempatan kerja, akan banyak peluang usaha, sehingga perekonomian masyarakat akan menjadi lebih cepat. Bukan berarti kita bela investor. Kita memang secara undang-undang harus membela investor masuk supaya bisa memajukan daerah. Tetapi kita harus membela jangan sampai investor membuat masyarakat menjadi terisolir. Nah itu yang tidak kita lakukan. Investor masuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi kita harus dua-duanya kita lindungi. Rakyat harus kita lindungi, investor swasta juga harus kita amankan. Jadi kalau kita mau maju daerah kita harus dua-duanya. Jangan sampai kita biarkan mereka kelayakan saja, rakyat menjerit, kita tidak ikut di dalamnya. Begitu juga investor datang, jangan juga kita biarkan menjerit. Dua-duanya harus menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang terakhir adalah pembangunan di bidang kesejahteraan masyarakat. Antara lain kita harus berikhtiar sungguh-sungguh untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang saat ini masih kita 50%. Dengan usaha-usaha yang saya sebutkan di bidang ekonomi, unggul sumber daya alam, sumber daya manusia, birokrasi pemerintahan tadi, semuanya mengarah pada bagaimana kita mengurangi kemiskinan, mengoptimalkan indeks pembangunan manusia agar sumber daya manusia lebih tinggi, baik di lokal, regional maupun nasional. Yang terakhir, bagaimana kita memperluas kesempatan kerja, kesempatan usaha, khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah, UMKM sebagai upaya mengurangi pengangguran di Sumbawa. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, solusi upaya penyempurnaan pembangunan Kabupaten Sumbawa 2025-2029 harus berlandas pada IMTAK dan IPTEK. Jadi dua-duanya harus ada. IPTEK saja kalau mental karakter pelakunya tidak baik juga sulit. Karena itu saya menghimbau, kalau saya tadi sudah di wilayah kantor bupati, kami selalu sholat wajib dohor asar bersama bagi yang muslim. Kenapa kita begitu dekat masjid kita tidak lakukan? Maka saya bilang, siapapun tamu di ruangan saya, ketika datang mulai azan, stop dulu, walaupun baru salam, assalamualaikum, kita stop dulu, laksanakan kewajiban salat. Musibah keberuntungan sangat tinggi, perannya adalah bagaimana
ketakwaan kita, keimanan kita, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Maka kalau kita yakin, insya Allah akan bantu kita. Apalagi kalau kita bisa sholat berjamaah. Saya terus terang lewat di sini, ya mohon maaf Pak Ketua, Pak Anggota, kayaknya masjid kita kayaknya jalannya ke sana ini kurang masak di bawah, masih ada rumput-rumput, nah berarti kurang jenguk kayaknya. Rata-rata sholat di kamar. Padahal kalau pergi ke Jakarta atau ke mall, mana tempat ada diskon, di situ tempat kita pergi. Tapi ketika kita mendapat pahala, di mana dapat pahala, kita tidak ingat. Coba ada loh baju di sini ada diskon 50%, 2 hari ke sana. Tapi ketika tempat sholat jamaah yang nilainya 20 derajat, jarang orang pergi. Nah ini mungkin Kakak Depak ini harus perhatikan ini, karena ini ada ayat dari situ. Jadi oleh karena itu mari imtak dan iptek yang kita tingkatkan supaya pembangunan Sumbawa bisa berjalan lebih cepat. Selain industrialisasi, kebersihan pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2000, keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumbawa di 2025-2029 membutuhkan kerjasama, kesamaan pemikiran, sikap dan tindakan diri semua pihak terkait dengan dalam mewujudkan visi misi pembangunan. Jadi apa yang saya katakan tadi, mari kita tinggalkan imtak kita, iptek kita, kebersamaan kita. Untuk itu atas segala perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga segala upaya kita dalam dari semua pihak terkait stakeholder dalam mewujudkan visi misi pembangunan, semoga segala upaya kita dalam menciptakan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang sejahtera, lahir dan batin, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, atas perhatian dan partisipasi semua pihak, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saya yakin, kami Jarod Ansori dengan kerja keras kita, komitmen dan integritas kita yang tinggi, loyalitas kita semua dapat membawa Kabupaten Sumbawa menuju masa depan yang lebih baik. Biasanya tadi Pak Sekda ada pantunnya, saya beri pantun sedikit. Coba ya. Mulia tanah Samawa, pajatu balong nonda tani, nan pasiki marenta, nan pasiki tu marenta. Ini bahasa dalam. Marenta adil bijak, rakyat gegam gambur, Samawa unggul, maju, sejahtera tu arah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kita petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada waktu tinggal 20 menit. Ya. Saya 12 menit. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, tadi telah kita dengarkan penyampaian pidato sambutan Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030. Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa menyambut hangat dan menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara Insinyur Haji Serafuddin Jarot MP dan Saudara Dr. Andus Haji Muhammad Ansori yang telah ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan harapan kiranya saudara-saudara nanti dapat bersama-sama dengan kami DPRD Kabupaten Sumbawa membangun kemitraan dalam mengemban tugas yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dr. Andus Haji Muhammad Abdullah dan Haja Dewi Novianti SPD MPD sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa dan perkhidmatan membumikan Sumbawa gemilang yang berkeadaban. Terima kasih juga kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara pemilu yang telah sukses menjalankan tahapan-tahapan pemilu. Juga kepada TNI dan Polri yang menjaga sistem keamanan sehingga tanah Sumbawa sampai hari ini senap semu, penuh ketenangan, ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi tugas dan wewenang kepala daerah sesuai pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Selanjutnya pasal 101 Undang-Undang 23 tahun 2014 DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terakhir, Kabupaten Sumbawa yang dikenal Tanah Samawa, Tanah Intan Bulai, dan Tanah Sabalong Samalewa merupakan miniatur Indonesia yang didiami berbagai suku, ras, etnis, dan agama. Sebagai tenun kebangsaan harus dikuatkan dalam magnet sosial yang ditanamkan dalam falsafah hidup tahu dan tanah Samawa, adat berhentiku sara, sara berhentiku kitabullah. Adab dan karakter tersebut terlukiskan dalam pesan-pesan adiluhung yang begitu dalam dan kuat dalam lawas Samawa. Kadatang sangka kuangkang mulai kusan turet kemang lema mampis bawarungan. Mana tahu barang kayu lamin to sanya mana teh benansi sanak parana. Kuning kemang rapotokal bak kemang lungkap lenggodong tu saling sayang nu nyata. Tutu renas mu ingo maraai dalam dulang rosa dadi umak rea. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, demikianlah pelaksanaan rapat paripurna hari ini. Sebelum rapat ini ditutup, sekali lagi saya atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan para undangan sekalian mengikuti rapat ini dari awal hingga selesai. Untuk lebih barokah rapat paripurna hari ini, marilah kita berdoa sejenak, memohon petunjuk dan bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan tahu dan tanah Samawa yang kita cintai beserta negara yang kita banggakan. Untuk memimpin doa, saya persilakan kepada yang terhormat Saudara Ustaz Suryadin SE. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk kebaikan tahunan dan tanah Samawa, mari kita berdoa.
Izinkan kami memimpin doa secara agama Islam. Bapak Ibu yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sirri sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan penuh kerendahan hati kami menghadapmu, memohon limpahan rahmat dan keberkahan-Mu dalam acara ini sejak awal hingga akhirnya. Ya Allah, ya Sami'ud Du'a, di hadapan-Mu kami bersimpuh dengan hati penuh harap dan cinta. Kami datang kepadamu dengan segala kelemahan, dengan segala keterbatasan kami, memohon kekuatan dan petunjuk-Mu di hari yang penuh makna ini. Kami mengangkat tangan, mengetuk pintu rahmat-Mu, memohon bimbingan dan perlindungan untuk pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan amanah yang berat ini. Ya Allah, ya Qadir, Bupati dan Wakil Bupati kami telah Engkau takdirkan untuk mengemban tugas mulia. Engkau yang maha mengetahui segala isi hati, Engkau yang maha adil dalam segala ketetapan. Limpahkanlah kepada mereka kebijaksanaan yang seluas samudra, kesabaran yang seteguh gunung, serta hati yang lembut untuk selalu mendengarkan pilihan rakyatnya. Jangan biarkan mereka goyah dalam menghadapi cobaan. Jangan biarkan mereka sesat dalam perjalanan yang panjang ini. Ya Allah, ya Karim, kami mohonkan keberkahan untuk tanah Sumbawa yang kami cintai. Berikanlah kepada kami pemimpin yang takut kepadamu lebih dari segalanya, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jauhkanlah kami dari perpecahan, dari hati yang penuh kebencian dan keangkuhan. Satukanlah kami dalam cita-cita luhur untuk menjadikan Sumbawa sebagai kabupaten yang unggul, maju, dan sejahtera. Ya Allah, kami hanyalah hamba-hamba yang lemah, penuh dosa dan alpa. Namun Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa orang tua kami dan leluhur kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa hari ini Kamis tanggal 6 Maret 2025 saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto bersama Pak Bupati dan Wakil Bupati sekaligus ucapan selamat kita. Masih ada waktu 5 menit. Ya.